kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Apin, silakan pimpin doa. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini tapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap perjuangan para pahlawan. Belajar materi pemikiran logis, ya, pemikiran yang menggunakan logika. Hari ini kita akan belajar tentang konsep berpikir komputasional yang merupakan sambungan dari materi minggu kemarin, yaitu berpikir. Ibu mau tanya dulu, kegiatan kalian pada saat bangun tidur sampai tiba ke sekolah itu apa saja, siapa yang tahu? Kegiatan. Pertama saya mandi, Ya. lalu olahraga jus, terus sarapan, sudah sarapan baru saya pergi ke sekolah. Oke, betul jawaban. Ada yang lain kegiatannya? Sudah bangun tidur, mandi, sarapan tadi tak? Sarapan, baru berangkat ke sekolah. Ada lagi yang lain jawabannya? Ada yang mau ditambahkan? Apa Kanza? Coba. Saya bangun tidur, membereskan tempat tidur, Oke. sholat, Ya. mandi, sudah seragam, Ya. sarapan, dan sekolah. Iya, betul. Jadi Kanza setelah bangun, mandi, sholat, ibadah dulu, terus ganti baju ya, sarapan, baru pergi ke sekolah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan ketika bel sekolah berbunyi? Masuk. Oke, Amanda. Oke, betul jawabannya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai konsep berpikir komputasional, ya. Ini ada dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang kita belajar hari ini yaitu pertama, kalian akan mampu untuk berpikir atau memecahkan masalah menggunakan logika atau berpikir secara logis. Kemudian yang kedua, kalian akan mengenali dan menguraikan nantinya konsep berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, secara berkelompok nantinya akan maju mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep dasar berpikir komputasional. Sebelum belajar, biar lebih semangat, kita apa? Semangat. Oke, tepuk semangat. Ayo sedikit dulu ya. Oke, berdiri. Biar lebih semangat belajarnya, kita lakukan ice breaking. Oke, ada lagi? Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding dung. Semangat. Lagi, semangat. Sudah. Kalau sudah semangat, kita masuk ke dalam materi. Baik. Sekarang kalian perhatikan ya. Ibu akan menayangkan gambar-gambar yang ada di
kehidupan kita sehari-hari. Ya, coba kalian analisis, coba kalian perhatikan. Oke, gambar pertama. Udah ya? Gambar apa ini? Gambar apa? Siapa yang tahu nasi goreng? Tahu semua? Sekarang bagaimana cara menghasilkan benda? Siapa yang tahu? Angkat. Dan cara apa? Menggoreng nasi. Nasinya digoreng. Oke, apakah cuma digoreng saja? Ditambahkan bumbu. Sudah ditambah bumbu, diapakan lagi? Dioseng-oseng. Sudah digoreng, ditambah bumbu, dioseng-oseng. Ada lagi? Supaya terbentuk seperti gambar. Ditambah telur. Apa lagi? Ditambah sayur. Ditambah sayur. Apa lagi? Ditambah cabai. Oke, apa lagi? Disajikan ini dia di atas piring supaya lebih cantik. Nah, sekarang dari hasil jawaban kalian tadi itu kan masih kebolak-balik, ya. Ada yang masak nasi langsung, ada yang bumbunya, ya. Itu kan masih terbolak-balik. Sekarang apa saja langkah-langkahnya yang berurutan untuk menghasilkan nasi goreng tersebut? Siapa yang tahu? Menyiapkan kuali, betul, ada. Siapa lagi? Dari menyiapkan kuali, terus memasukkan nasi atau menyalakan kompor dulu? Menyalakan kompor atau memasukkan nasi dulu? Menyalakan kompor. Oke, terus apa lagi? Memberi sedikit minyak kemana? Ke kompor? Ke kuali. Terus apa lagi? Kompor dimasukkan, ada kuali, masukkan minyak, terus masukkan nasi. Kompornya tidak dinyalakan dulu? Sudah dinyalakan kompornya? Oke, berarti tadi menunggu minyak panas, baru dimasukkan nasi. Terus apa lagi? Memberi tambahan bumbu. Apa lagi? Dioseng-oseng. Apa lagi? Apa lagi langkah selanjutnya? Ditambah sayur, ditambah micin, oke. Garam, ya, apa lagi? Ditambah telur, ditambah kecap, cabai. Setelah selesai, ya baru dimasukkan ke piring dan disajikan. Oke, baik. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Pertanyaan, kita mau membuat kelompok diskusi, ya, karena kalian sudah terbentuk kelompok seperti ini, maka ibu tinggal kasih nama saja kelompok. Bunga apa? Ini sudah ada mawar, ini melati, ini anggrek, ini bunga kamboja. Oke. Ini kebagikan lembar kerja kalian. Coba kalian lihat dulu, ya, isi di dalamnya. Ini nanti akan kalian diskusikan bersama-sama. Ya, dibuka. Ya, ada 4 kegiatan kalian di sana. Ya, kalian perhatikan. Itu mau dilepas boleh, dibagi dengan temannya satu-satu boleh, atau mau sama-sama diskusikan boleh. Ini boleh digunting, boleh dilepas, terus ditempel, dilem, masukkan ke dalam kotak-kotak tempat ibu ikan mencari anak-anaknya. Oke, sampai sini paham instruksinya bagaimana? Paham? Bisa kita kerjakan? Oke, ibu kasih waktu 15 menit cukup? Oke, silakan mengerjakan, diskusikan. Setelah selesai nanti dikasih kesimpulan, ya. Simpulannya nanti tulis di lembar itu. Nanti kalian setelah berdiskusi maju ke depan berkelompok. Oke? Ya? Ya, silakan kerjakan.
kalian sajikan hasil diskusi kalian. Coba dari kelompok anggrek dulu ya Bani. Kelompok yang lain tolong perhatikan semuanya ya. Temannya mau presentasi ya hasil diskusi kelompok mereka. Oke, kita mulai. Silakan kelompok anggrek. Mulai. Perkenalkan kami dari kelompok anggrek akan memberikan kesimpulan tentang cara berpikir jadi kesimpulan dari kelompok ini adalah kesimpulannya bahwa cara berpikir secara logis untuk menyelesaikan permasalahan melalui komposisi pengembangan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, kesimpulannya ya. Jadi tadi ada kegiatan dekomposisi ini apa tadi? Dekomposisinya memecah warna. Ya, ini jawabannya sudah betul. Coba lihat kelompok lain, jawabannya sudah betul belum? Ada dekomposisinya, memecah warnanya sudah benar? Oke. Kemudian yang kedua apa tadi? Pola ya, melengkapi pola. Nah ini pola. Nah, coba lihat nama rumahnya sudah sesuai pola? Sudah sesuai. Oke. Kemudian yang ketiga abstraksi. Coba kita lihat jawabannya. Ya, ini yang biru ini jumlahnya 1 ditambah 2 hasilnya 3. Yang hijau 3 ditambah yang ungu 5 jadi hasilnya 8. Ya betul, ya betul semua jawabannya. Terakhir algoritma. Apakah ketemu Ibu Ika dengan anaknya? Lihat petunjuk arahnya apakah sudah betul? Ini Ibu Ika. Jalan ke kiri. Setelah itu dia turun ke bawah dan ketemu anak-anaknya. Oke. Coba kamu lain kasih aplaus dulu untuk kelompok. Oke, dan yang terakhir ada tambahan kesimpulan. Silakan. Dekomposisi yaitu mematangkan warna dan bentuk yang sesuai. Ya. Pola adalah melengkapi gambar dengan tulisan yang benar. Oke. Abstraksi adalah menyesuaikan warna angka dengan aksi pemilahan. Algoritma adalah menemukan urutan yang benar untuk menentukan jadi dalam kelompok. Oke, ya kasih aplaus lagi kelompok anggrek. Ya, tepuk tangan. Kalian boleh catat, boleh ya. Di depan sudah ada bahan ajar konsep berpikir komputasional. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Iya. Proses berpikir yang menguraikan pertanyaan atau masalah untuk dibagi Jadi yang kalian lakukan di depan tadi itu adalah konsep berpikir komputasional. Dari menguraikan pertanyaan dulu. Gambar pertama dari komposisi apa? Menguraikan gambar, menguraikan warna. Ya. Kemudian yang kedua pola, menemukan pola. Kalian mencari rumah yang sama dengan pola yang sudah ada. Yang ketiga abstraksi. Ya, abstraksi ini mengambil informasi yang penting, kemudian mengabaikan informasi yang tidak penting. Terakhir algoritma, menyusun langkah penyelesaian. Dicari ibu ikan, bertemu dengan anak ikan, menggunakan langkah-langkah yang tepat. Ya, dengan komputasional ini maka penyelesaian masalah hidup kita sehari-hari itu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu membagi masalah besar atau sulit menjadi bagian-bagian kecil yang bersederhana sehingga lebih mudah dipahami dan dicoba. Membagi masalah besar atau sulit. Jadi dalam gambar dekomposisi
Segitiga biru ini kita cari di pecahannya mana segitiga biru. Ada ini. Kemudian di bawah segitiga biru ada prisma hijau. Mana prisma hijau? Ini. Terakhir ada lingkaran biru gelap. Yang mana? Ini. Berarti inilah pasangannya. Ini masalah besarnya, ya. Masalah besarnya kita pecahkan jadi masalah yang kecil untuk memudahkan proses penyelesaian. Oke, yang kedua, pengenalan pola. Nah, yaitu menemukan berbagai bagian dan informasi penting yang ada dalam data yang masih acak. Coba lihat kertas kerja, lembar kerja yang nomor 2, melengkapi pola. Ya, tadi ada rumah, susunan rumah sesuai dengan warna, tapi yang di belakang sekali kosong. Nah, bagaimana cara kita mengisi yang kosong ini? Dengan cara melihat susunan sebelumnya. Coba kita lihat merah, ya, pink, hijau, pink, hijau, pink, otomatis belakangnya hijau. Jadi sesuaikan dengan pola yang sudah ada. Oke, yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Dekomposisi sudah, pola sudah. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi yaitu menemukan informasi yang penting dan mengabaikan atau membuang informasi yang tidak penting untuk menyelesaikan masalah. Coba kita lihat lagi lembar ketiga. Ya, abstraksi lembar ketiga. Ya. Karena dari penyelesaian masalah angka ini kan sudah dikasih nomor 1 biru 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di sini ada kotak jawabannya penjumlahan. Jadi kita lihat warna apa ditambah warna apa, hasilnya berapa. Di sana nomor 1 sudah ada hasilnya 3. Berarti warna apa dengan warna apa? Warna biru dan warna hijau tua. Kenapa kita mengambil warna itu saja, tidak mengambil warna yang lain? Karena jawabannya 3. 3 itu kalau tidak 1 ditambah 2, ya, atau 2 ditambah 1, ya. Nah, dalam masalah ini 1 itu warna biru, kemudian 2 hijau tua. Biru ditambah hijau tua hasilnya 3. Jadi kita ambil yang penting-penting saja dan kita abaikan yang tidak penting. Itu abstraksi. Yang terakhir algoritma. Algoritma yaitu menyelesaikan masalah dengan cara berpikir menggunakan langkah-langkah yang terukur dan sistematis. Jadi, oke, kelihatannya sudah paham semua. Kita tugas kalian satu lagi ya, kalian isi lembar evaluasi ya untuk pemantapan pemahaman materi kita hari ini. Coba kalian isi. Lihat hasil dari evaluasi kalian, ya jawabannya bagus-bagus ya. Kalian sudah paham materi hari ini. Coba kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dari hasil pelajaran kalian hari ini, dari materi kalian hari ini. Kira-kira apa yang belum dipahami? Coba tentang apa? Apakah sudah dipahami semua atau ada yang masih belum jelas? Jelas. Oke, jelas. Kemudian bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang. Oke, senang. Mukanya senang tuh, senyum. Ya, oke. Kemudian bagian mana? Bagian mana yang membuat kalian semangat untuk belajar pada hari ini? Algoritma. Bagian algoritma. Ada lagi?
Menyusun pola. Apa lagi? Abstraksi. Apa lagi? Ya, bagian algoritma, bagian abstraksi, dan bagian melengkapi pola. Satu lagi apa? Dekomposisi. Ya, itu bagian yang membuat kalian semangat untuk belajar. Dan itulah materi kita, yaitu konsep berpikir secara komputasional. Baik, setelah belajar, ada yang bisa membuat kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Amanda, oke berdiri. Bahwa cara berpikir secara komputasional adalah cara berpikir logis untuk menyelesaikan permasalahan melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, benar jawaban Amanda. Kesimpulannya betul sekali. Ya, baiklah itulah materi kita pada hari ini. Kita untuk minggu depan, ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang kecerdasan artifisial atau AI atau artificial intelligence. Untuk pengayaan atau perbaikannya, kalian dalami atau pahami materi kita hari ini, ya, agar minggu depan lebih lancar lagi dalam belajar. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu giat belajar, ya. Motivasi kita hari ini untuk semangat belajar, terus belajar, mengejar cita-cita. Oke, baiklah. Itu saja pelajaran kita hari ini, ya. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pelajaran ibu dengan baik, ya, dengan semangat. Jadi tetaplah semangat, tetaplah belajar dengan giat untuk kedepannya, untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Coba Afif, pimpin doa. Siap berdoa dimulai.